Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab yang diambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan mempelajari bab 12, Tasrif Fi'il Mahmuz dan Mu'tal Thulathi Mujarrad. Thulathi Mujarrad artinya 3 huruf asli. Kalau di bab 6 dan bab 7, kita belajar tasrif thulathi mujarrad juga. Tapi bedanya di bab 12 ini adalah fiil-fiil yang memiliki keunikan karena mengandung beberapa huruf tertentu, seperti mahmuz artinya mengandung huruf hamzah, atau mu'tal karena mengandung huruf illat. Mengandung huruf illat bisa berupa alif, ya maupun waw. Kita bahas, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Pengenalan mahmuz. Mahmuz artinya kata tersebut mengandung huruf hamzah. Mahmuz terbagi menjadi 3, yaitu mahmuz fa, artinya hamzah di huruf pertama, di fa fi'il. Jadi kalau wazannya fa'ala, huruf pertama itu kan fa fi'il, huruf kedua ain fi'il, huruf ketiga lam fi'il. Disebut mahmuz fa kalau hamzah di huruf pertama. Disebut mahmuz ain kalau hamzah di huruf kedua. Disebut mahmuz lam kalau hamzah di huruf ketiga. Contoh jenis mahmuz fa, misalkan akhadha dan akala. Akhadha artinya telah mengambil, akala telah memakan. Ini masuk wazan fa'ala yaf'ulu. Akhadha ya'khudhu, akala ya'kulu. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Untuk jenis mahmuz ain itu artinya huruf hamzahnya di huruf kedua. Contohnya sa'ala. Ini masuk wazan fa'ala yaf'alu, karena sa'ala yas'alu. Sa'ala telah meminta. Kemudian mahmuz lam, contohnya qara'a, telah membaca. Bada'a, telah memulai. Mahmuz lam itu artinya huruf hamzahnya di terakhir, di lam fi'il. Kalau thulathi mujarrad berarti di huruf terakhir. Qara'a dan bada'a ini masuk wazan fa'ala yaf'alu. Nah, berikutnya kita akan berkenalan dengan mu'tal. Ya. Mu'tal artinya adalah mengandung huruf illat. Huruf illat. Illat itu secara bahasa artinya penyakit. Huruf illat adalah huruf alif maksurah, yaitu yang ya, seperti ya ya. Tidak ada titiknya, tapi itu alif maksurah. Huruf illat bisa berupa huruf alif maksurah, ya, dan waw. Apabila huruf illat terdapat di huruf pertama disebut mithal. Nah, ini kita berkenalan dengan istilah tasrif. Mithal itu kalau huruf illatnya di huruf pertama. Jika huruf illat di huruf kedua, di tengah, disebut ajwaf. Sedangkan jika huruf illat di huruf ketiga, di huruf terakhir disebut naqis. Nah, kita ambil contoh mithal. Mithal itu artinya yang huruf pertamanya adalah huruf illat. Contohnya wazana, telah menimbang. Wasala, telah menyambung. Wa'ada,
telah berjanji. Di depannya itu huruf illat waw. Bisa disebut misal wawi yang seperti ini. Nah, ini semua wazannya kalau yang kita ambil contoh fa'ala yaf'ilu, wazana yazinu, wasala yasilu, wa'ada ya'idu. Nah, sedangkan jenis ajwaf contohnya adalah soma, sona, dan qala. Soma artinya telah berpuasa. Sona artinya telah melindungi. Qala artinya telah berbicara atau berkata. Ini semua masuk wazan fa'ala yaf'ulu. Ini sekedar contoh saja ya. Dan soma itu di tengahnya itu sebenarnya kan kayak alif ya. Sebenarnya kalau diurai atau dirunut dari asalnya itu waw. Nah, ketemunya kalau di dalam fi'il mudhari'nya shoma yasumu waw. Nah, sehingga kalau dicari di kamus itu nyarinya di huruf shad kemudian waw. Nah, demikian juga shona, alifnya ini sebenarnya mengandung waw di situ. Ketemunya kalau di tasrif fi'il mudhari'. Shona yasunu. Begitu juga qala, tengahnya itu alif itu sebenarnya waw. Qala yaqulu. Nah, jadi kalau dicari di kamus dia berada di bagian qala, qaf dulu dicari kemudian waw. Sona dicari shad dulu kemudian waw. Nah, ini contoh ya. Kemudian untuk jenis naqis yang huruf illatnya di huruf ketiga terakhir seperti kafa telah mencukupi, bana telah membangun, roma telah melempar. Ini semua yang masuk kategori wazan fa'ala yaf'ilu. Nah, baik. Berikutnya kita berkenalan dengan lafif. Istilah lafif dalam ilmu tasrif atau sharaf. Apabila dalam satu kata terdapat lebih dari satu huruf illat hal ini disebut lafif. Jika huruf illat itu berurutan disebut lafif makrun. Sedangkan jika huruf illatnya tidak berurutan atau terpisah itu disebut lafif mafruq. Contoh lafif makrun, rawa. Nah, di sini kan huruf illatnya waw dan alif maksurah itu. Rawa. Huruf kedua dan ketiga berurutan. Ini lafif makrun. Rawa artinya telah meriwayatkan. Nawa telah meniatkan. Ini juga lafif makrun karena waw dan alif huruf bagi huruf illat ada di tengah dan di akhir. Qawiyah, kuat. Ini juga lafif makrun karena huruf illatnya berurutan. Contoh lafif mafruq, waqa artinya telah melindungi, waliya memerintah, nah, atau menguasai, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tasrif istilahi mahmuz fa wazan fa'ala yaf'ulu. Kita ambil contoh kata akala ya'kulu. Tasrif istilahinya akala telah memakan, ya'kulu sedang atau akan memakan, aklun ya. Ini masdarnya. Keadaan memakan, aklun. Nah, sebagian referensi menulis aklan dinasabkan. Boleh saja. Dan juga di kamus di aklan dinasabkan. Boleh saja, tapi sebagai sebuah rumus sebenarnya lebih bebas. Kita kembalikan saja ke asalnya bahwa itu rofa asalnya. Nah, karena pelajaran kita menggabungkan nahwu dan tasrif secara komprehensif, maka saya kembalikan masdarnya ke asalnya. Aklun.
Nah, karena masdar itu kalau dalam kalimat dia bisa menjadi aklun, bisa menjadi aklan, bisa menjadi aklin. Kalau dalam tinjauan nahwu. Nah, isim fa'ilnya akilun, yang memakan. Isim maf'ulnya makulun, yang dimakan. Fi'il amarnya kul, makanlah. Fi'il nahinya la ta'kul, janganlah engkau memakan. Contoh kata-kata lain yang sesuai wazan ini seperti amara, memerintahkan. Jadi kalau ditasrif amara ya'muru amrun fahuwa amirun wa dzaka ma'murun mur la ta'mur. Misalkan akhada, ini kalau tasrif istilahnya akhada ya'khudhu akhdhun fahuwa akhidhun wa dzaka ma'khudhun khudh la ta'khudh. Nah, baik. Mungkin kita lanjut tasrif lugawinya di video bagian kedua. Kita hanya menyelesaikan video bagian ke-1 terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.